Masih lagi kita menyambung pelajaran kemarin, yaitu tentang syarat sembahyang yang batin. Jadi syarat sembahyang yang batin ini itu bukan hanya di dalam sembahyang, di dalam segala macam amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul, wajib kita kerjakan dengan zahir dan batin. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita manusia ke alam dunia ini itu ada zahir dan ada batin. Zahir yaitu anggota tubuh atau jasad. Batin itu ruh kita. Maka jasad dan ruh wajib ibadah. Jasad dan ruh wajib menyembah Allah Ta'ala. Maka cara jasad ini menyembah Allah Ta'ala itu diatur dengan ilmu fikih. Sedangkan cara ruh menyembah Allah Ta'ala itu diatur dengan ilmu tasawuf. Dasarnya satu, yaitu tauhid. Fikih, syariat, tasawuf, tarekat, tauhid, hakikat. Nah, dari kesempurnaan yang tiga ini, maka dapatlah seorang itu ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat wajib zahir dan batin. Zahir mengucap asyhadu an la ilaha illallah, batin hati memandang kepada bekas perbuatan Allah Ta'ala. Batin hati mengesahkan Allah Ta'ala. Mulut mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batin hati menjunjung dan menerima apa-apa barang yang didatangkan oleh Rasulullah SAW daripada pekerjaan agama. Nah, sembahyang juga sama, wajib zahir dan batin. Zahir tubuh rukuk sujud, batin hati tawadhu, tadarruk, rendahkan diri dan menghinakan diri akan Allah Ta'ala, serta dengan mengagungkan dan membesarkan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Zakat juga sama, wajib zahir dan batin. Zahirnya bersedekah harta benda, tenaga, pikiran kita, nasihat yang baik. Batin hati syukur akan Allah Ta'ala karena diberi jalan oleh Allah Ta'ala bagi kita, sehingga dapatlah kita berbuat kebajikan daripada harta, tenaga, pikiran. Wa ma tunfiqu min khairi fali anfusikum. Rasul, dan apapun harta yang kamu miliki, yang kamu sedekahkan, itu kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri, untuk diri kita sendiri. Apa yang sudah kita sedekahkan itu, keberkatan, mendapat keberkatan di dunia. Hidup kita di dunia ini mendapat keberkatan hidup di dalam dunia, kebaikannya itu. Dan di akhirat mendapat keselamatan hidup. Maka orang yang bakhil dan kikir akan hartanya itu, pada hakikatnya dia bakhil dan kikir kepada dirinya sendiri, menutup jalan bagi keberkatan hidupnya di dunia. Artinya harta benda yang ia miliki itu banyak ia gunakan kepada dan ia belanjakan kepada yang sia-sia, atau paling kurang kalau tak maksiat itu berfoya-foya, berbangga-bangga diri, sehingga menutup jalan bagi keselamatan kita
keselamatan hidup kita di akhirat tertutup jadinya. Nah, puasa juga sama, wajib zahir dan batin. Zahir tubuh menahan makan dan minum, batin hati menahan diri daripada memperbuat suatu pekerjaan yang terbit daripada hawa nafsu dan setan. Dan kita ganti dengan ingat akan Allah Ta'ala, ingat akan segala jalan yang kebajikan. Itu puasa, kebajikan akhirat. Haji apalagi? Hajim. Itu banyak hakikat ini. Habibullah Jalla wa Azza. Tinggi nih haji. Hanya kita dengan Allah Ta'ala. Zahir tubuh, tawaf, sa'i, dan lain-lain sebagainya. Batin hati kita memandang kepada perjalanan akhirat kita. Puncak haji itu kita sudah tahu. Pada ketika wukuf. Maka martabat haji pun, martabat haji kita pada sisi Allah, ya pada ketika wukuf itu. Wukuf itu kita sudah tahu asal kata waqaf. Artinya berhenti. Berhenti. Ingat kepada yang lain. Maka pada ketika wukuf, berhentilah. Ingat kepada yang lain, kepada duniawi maksudnya. Senantiasa banyak ingat kita pada kebajikan dan keselamatan akhirat. Maka bagi orang tarekat pada ketika wukuf di Arafah itu banyak meminta supaya dijadikan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah dia hakikat kurban. Qoroba yakrobu kurbanan. Dekat, hampir, sangat hampir. Senantiasa ingat hati dan akal kita akan Allah Ta'ala. Senantiasa ingat kita akan kebajikan dan keselamatan di akhirat. Maka di dunianya pun berkat. Pulang haji makin taat kita akan Allah Ta'ala. Insyaallah. Kalau pada ketika wukuf itu kita berhenti ingat kepada yang lain, ingat kebajikan akan Allah Ta'ala, makin baik perangai kita sepulang dari haji. Nah, sekarang apa sebab banyak orang yang pulang dari haji makin jahat perangai? Makin hubud dunia, makin tomak, makin lobo, makin bakhil, makin kikir, gila pangkat, gila hormat, banyak itu. Apa sebabnya? Karena pada ketika wukuf itu yang banyak dimintanya adalah dunia. Sebab itu pulang haji makin gila dunia, bukan makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin jauh. Perasaan dia bagus supaya dipanggil Pak Haji. Supaya dapat gelar haji. Karena mengukur agama dengan dunia. Sangkanya semua orang yang diberi harta benda, kekayaan dunia itu orang yang dikasihi Allah Ta'ala. Sangka dia. Padahal orang kafir lebih banyak tuh yang kaya raya. Seharusnya kita ukur dunia itu dengan agama. Kalau dunia gitu kita itu makin menjauhkan diri kita dengan agama, nah itu tanda harta benda yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu atas dasar kena laknat. Ambillah semakonnya, makanlah semuanya. Allah Ta'ala beri dengan marah. Tapi kalau harta benda yang kita miliki itu makin mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, kepada agama,
makin taat kita menuntut ilmu yang bermanfaat, tauhid, fikih, tasawuf, makin taat kita dan makin hadir hati kita akan Allah Ta'ala dalam sembahyang, makin tawadu, makin tadarru, makin merendah diri, menghinakan diri, makin murah tangan kita, manis muka kita bersedekah. Nah, itu tanda harta benda yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu dengan tilik rahmat. Maka kesempurnaan amal ibadah itu adalah zahir dan batin. Zahir tubuh kita memperbuat amal, batin hati kita ingat akan Allah Ta'ala. Kesempurnaan amal yang zahir itu diatur dengan ilmu fikih. Kesempurnaan amal yang batin itu diatur dengan ilmu tasawuf. Dasarnya adalah tauhid. Karena itu di dalam segala macam amal ibadah wajib dengan 3 ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Yang kata Imam Malik, man tafaqaha walam yatasawfa faqad tafassaqa. Barang siapa yang mengetahui ilmu fikih dan tiada tahu ia akan ilmu tasawuf, maka jadi fasik. Arti fasik ini orang yang tiada mengetahui akan najis keji, najis keji yang ada di dalam hati, yang menyebabkan dosa besar. Maka najis itu dohir aja. Najis dohir paling parah 7 kali basuh, 1 lumpur. Najis keji dalam batin tak bisa dengan lumpur 7 kali. Man tasawfa walam yatafaqaha faqad tazandaqa. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu tasawuf dan tiada mengetahui ilmu fikih, hanya ilmu batin saja, fikih tak tahu, maka jadi zindik. Allah Rasul kata Imam Malik, jadi zindik. Arti zindik ini durhaka, karena tiada ia mengerjakan amal syariat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Bisa-bisa sesat nih, main hakikat saja. Faman jumi'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghimpunkan keduanya, itu menghimpunkan mengetahui ilmu fikih dan mengetahui ilmu tasawuf serta mengamalkan dia, maka itulah kebenaran yang hakiki, tahqiq yang sebenarnya. Artinya zahir batinnya menyembah Allah. Yang kemarin seperti firman Allah Ta'ala, aqimis sholata lidzikri, dan dirikan olehmu akan sembahyang. Ini pekerjaan atau perbuatan anggota zahir. Lidzikri, karena ingat akan daku, kata Allah Ta'ala. Nah, ini perbuatan batin hati. Maka wajiblah bagi orang yang sembahyang itu hadir ingat hati dan akal kita akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Wajib hukumnya. Kalau hati dan akal kita di dalam sembahyang ingat kepada dunia, kerjaan, harta benda, hukumnya haram, berdosa kalau disengaja. Apa yang dimaksud dengan hadir hati dan akal kita akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang? Itu kita sudah tahu di dalam tiap-tiap rukun sembahyang adalah seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala. Maqam al-ihsan kemarin. Jadi seolah-olah melihat akan Allah Ta'ala di sini bukan seolah-olah melihat bentuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada bentuk, tidak ada
rupa, tidak ada warna. Kan seolah melihat bentuk Allah Ta'ala. Yang dikehendaki adalah seolah-olah melihat rahmat Allah Ta'ala pada diri kita. Dia yang menghidupkan, dia yang memberi pengetahuan. Sudah belajar tauhid, dia yang kuasa dan menentukan, dia yang merukukkan, mensujudkan, dia yang mendengar, melihat, berkata-kata, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya, melihat bekas perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku kepada diri kita. Sudah belajar kita tauhid. Kalau tidak nampak kita yang sedemikian rupa ini, maka ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat akan perbuatan sembahyang kita. Kalau kita, hati kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala melihat perbuatan sembahyang kita, bagaimanapun pastilah kita ada berusaha menghadirkan akan ilmu kita di dalam sembahyang, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Kalau tidak ada, kita hadirkan seperti yang tersebut itu. Tidak ada kita berbuat seperti dalam segala macam ibadah itu, tidak berbuat zahir dan batin kita, khususnya dalam sembahyang ini, maka masuklah kita ke dalam golongan orang yang lalai akan Allah Ta'ala. Di arti lalai di sini tidak kenal dengan Tuhan, tidak kenal dengan Allah Ta'ala, tidak mentauhidkan dan tidak mengesahkan perbuatan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Kalau lalai dari batin kita, maka hasil daripada sembahyang kita tidak dapat mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji-keji dan mungkar-mungkar, zahir dan batin. Artinya sekalipun kita sembahyang taat, tapi kejahatan kita kerjakan juga. Coba lihat orang banyak sembahyang taat, menipu, mencuri, korupsi, taat juga dia. Kebun dunia, makin tamak, makin lobo, makin kikir, makin bakhil, taat juga. Mencaci orang, apalagi ini. Kita lihat di YouTube itu, caci mencaci. Padahal ustaz semua itu, tahu agama. Mencaci orang, memuliakan diri, menganggap dirinya lah yang paling benar. Banyak sekarang. Taat juga dikerjakannya. Semua orang disalahkan ya. Menyakiti orang, menzolimi orang, dikerjakannya juga. Itu tanda amal kita hanya pada zahir, batin lalai. Jadi yang dimaksud sempurna amal itu zahir dan batin, itu maksud sempurna. Bukan mengetahui syarat yang zahir sempurna, bukan itu. Sempurna itu zahir dan batin. Zahir tubuh berbuat amal syariat, batin hati ingat akan Allah Ta'ala. Jadi amal yang batin ini untuk mengesahkan amal yang zahir, untuk mengesahkan amal yang zahir. Arti sah di sini dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pahala amal kita inilah yang dapat mengubah akhlak kita menjadi baik, sehingga dapat mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji-keji dan mungkar-mungkar, zahir dan batin. Kalau di luar sembahyang perangnya kita
makin jahat, tetap lalai dan maksiat, nah itu tanda amal kita dapat dosa, bukan dapat pahala. Oleh sebab lalai hati dan akal kita akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang, pasti itu tidak sah. Wawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sembahyang yang ia lalai akan Allah Ta'ala di dalam sembahyangnya. Jadi arti celaka di sini itu sembahyangnya tidak ada pahala, justru dapat dosa, tidak mengubah akhlaknya menjadi baik, tidak tercegah dirinya daripada perbuatan yang keji-keji dan yang mungkar-mungkar, lalai dan maksiat di luar sembahyang. Yang dimaksud oleh Rasul semalam, kum min qaimin hazuhu min qiyamihit ta'abu wan nasabu. Beberapa daripada orang yang mendirikan sembahyang, maka bahagian daripada mendirikan sembahyangnya itu yaitu susah dan lelah jua, yakni tiada bahagiannya daripada pahalanya. Jadi pahala sembahyang kita ini itu atas dasar hadir hati akan Allah Ta'ala, hadir hati dan akal kita akan Allah Ta'ala di dalamnya, di dalam sembahyang. Laisa lil abdi min sholatihi illa ma akla minha. Tiada bagi hamba Allah Ta'ala itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang ingat akalnya kepada Allah Ta'ala daripada sembahyangnya. Berapa hadir ingat hati dan akal kita akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang dan di dalam amal-amal yang lainnya, bukan sembahyang. Ya segitulah pahalanya. Kalau banyak, maka nampaklah perubahan akhlak kita. Perangai kita berangsur-angsur menjadi baik. Walaupun sedikit-sedikit berangsur-angsur dia baik. Nah kalau sedikit, ya tak nampaklah perubahan akhlak kita. Apalagi berbuat dosa, karena tertutup oleh perbuatan dosa kita. Artinya masih lagi kita nampak lalai dan maksiat kalau dia sedikit. Belum terjegah lagi perbuatan kita daripada lalai dan maksiat. Yang lebih parah kalau sembahyang kita tidak ada pahala karena ingatan hati dan akal kita di dalam sembahyang pada yang lain, pada dunia, pada hawa nafsu, maka yang nampak daripada perubahan akhlak kita adalah kepada kejahatan dan kepada kebaikan. Artinya makin jahat perangai, makin hubud dunia, makin takabur. Nampak itu, makin kasih kepada harta benda, kasih kepada pangkat, jabatan, dan makin merasa lebih mulia daripada orang lain. Semua orang salah, dia yang benar. Mulutnya pun banyak menyakiti orang. Banyak nih orang seperti ini. Dan sudah merasa selamat, mati masuk surga. Macam dia yang punya surga tuh. Jadi sembahyang yang hadir hatinya dan akalnya akan Allah Ta'ala di dalam sembahyang, atau sembahyang orang yang diterima oleh Allah Ta'ala sembahyangnya, dengan sembahyang orang yang lalai, ingat hatinya kepada yang lain, ingat hatinya kepada duniawi, atau sembahyang orang yang ditolak oleh Allah Ta'ala ini tidak ada mendapat pahala, atau justru malah mendapat dosa
daripada sembahyangnya itu nampak, kelihatan, jelas daripada tingkah laku dan perangainya sehari-hari di luar sembahyang. Tidak bisa dibohongi. Maka yang sedemikian rupa ini wajib terlebih dahulu kita sempurnakan amal yang zohir, dari zohir dulu, sehingga dapat jalan untuk menyempurnakan amal yang batin. Jangan main-main batin aja, sempurnakan zohir dulu. Sebab itulah di segala macam amal itu wajib dengan 3 ilmu tadi: tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid dulu, beriman dulu, baru kerjakan amal syariat, fikih, baru tuntut ilmunya dan kerjakan untuk ilmu tasawuf dan diamalkan dalam mengerjakan amal syariat itu, baru dapat kesempurnaannya. Sudah kita pelajari kemarin, yaitu 56 syarat. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, syaratnya ada 6, takbiratul ihram ada 10, berdiri betul 1, Fatihah 8, ruku 2, syarat i'tidal 3, sujud 6, duduk antara 2 sujud 3, syarat tasawuf akhir 5, syarat sholawat atas Nabi 7, syarat salam ada 5, dijumlah menjadi 56 syarat yang ada di dalam rukun yang 13. Sudah tahu kita, wajib kita ketahui dan wajib faham supaya sempurna amal kita yang zohir. Artinya tidak menjadi gangguan lagi perbuatan yang anggota yang zohir ini ke dalam hati dan akal. Itu tujuannya. Nah, ini ilmunya fikih. Sudah tahu, sudah paham kita, maka dapatlah khusyuk anggota kita yang zohir ini. Kalau tak akan dapat. Sudah tahu kita baru bisa khusyuk anggota yang zohir. Kalau yang anggota yang zohir ini khusyuk, tinggallah lagi hati dan akal kita memandang kepada isi bacaan, memaknakan isi bacaan di dalam sembahyang, memandang hikmah-hikmah daripada perbuatan tiap-tiap rukun sembahyang, dapat memandang kepada fi'il atau bekas perbuatan Allah Ta'ala yang berlaku kepada diri kita di dalam sembahyang. Ini ilmunya ilmu tarekat dan ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Apabila mengetahui kita dan faham akan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, sempurna perbuatan anggota yang zohir, khusyuk perbuatan anggota yang zohir, maka dapatlah khusyuk hati dan akal kita ini di dalam sembahyang. Yang dikatakan khusyuk semalam kita sudah tahu. Khusyuk di dalam sembahyang itu merendahkan diri dan menghinakan diri akan Allah Ta'ala, serta dengan mentakzimkan, mengagungkan dan membesarkan Allah Ta'ala. Nah, ini tauhid, ilmunya tauhid. Dan tetap anggota serta hadir hati ingat akan perbuatan sembahyang. Nah, ini daripada syarat rukun yang zohir, ini fikih ilmunya. Dan hadir ingat hati dan akal kita akan Allah Ta'ala sekira-kira kosong hati kita itu daripada barang yang lainnya, daripada Allah Ta'ala. Nah, ini daripada syarat sembahyang yang batin. Nah, ini tasawuf ilmunya. Maka kesempurnaan amal itu dengan 3 ilmu: tauhid, fikih, tasawuf. Sehingga di dalam segala macam amal ibadah dapat kita
amalkan dengan zahir dan batin, dengan tubuh dan nyawa, dengan jasad dan ruh. Sebenarnya kita sudah tahu jalan kepada Allah Ta'ala itu ada 4. Yang pertama jalan syariat, kepada kita tubuh. Maka tubuh wajib mengerjakan amal yang zahir, segala amal yang zahir yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maka kalau ada orang menafikan amal syariat, itu orang sesat. Hati-hati, banyak sekarang nih. Yang kedua jalan tarekat, kepada kita hati dan akal. Maka hati dan akal kita pun wajib ingat akan Allah Ta'ala. Wajib hukumnya. Daripada segala amal yang zahir itu. Yang ketiga jalan hakikat, kepada kita ruh. Hakikat itu nyawa atau ruh. Maka ruh kita pun wajib kenal atau tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan senang nih amalnya. Yang keempat jalan makrifat, kepada kita rahasia. Maka makrifat ini atau rahasia ini itu hanya antaranya dengan Allah Ta'ala. Tiada siapapun yang tahu itu. Rahasia dia dengan Allah Ta'ala. Nah, untuk dapat mencapai kepada amal makrifat ini, maka wajib terlebih dahulu sampai kepada amal hakikat. Untuk dapat mencapai kepada amal hakikat, maka wajib menyempurnakan atau sampai kepada amal tarekat. Dan untuk dapat mencapai dan sempurna amal tarekat ini, maka wajib menyempurnakan amal syariat. Wajib hukumnya. Kalau amal syariat tidak sempurna, kita ketahui segala syarat dan rukunnya, maka tidak akan dapat khusyuk. Tidak akan dapat khusyuk perbuatan anggota yang zahir kita ini. Karena tak tahu syarat rukunnya. Kalau perbuatan anggota yang zahir ini tidak khusyuk, maka hati dan akal pun tidak dapat memandang kepada kebesaran Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala di dalam sembahyang. Tak akan dapat kalau tak sempurna syariat. Hati dan akal kita lalai, ingat kepada yang lain di dalam sembahyang, maka binasalah sembahyang itu. Arti binasa di sini tidak ada pahala pada sisi Allah, hanya pada sisi manusia saja. Bahkan berdosa, sudah kita baca dalilnya tadi. Tidak dapat mengubah akhlak kita menjadi baik, tidak tercegah diri kita daripada perbuatan yang keji-keji dan daripada yang mungkar-mungkar, kelalaian dan kemaksiatan, zahir dan batin. Tidak sah. Akhlak dan perangai kita tetap makin jahat, tidak ada perubahan. Dan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullu sholata la yahduru fihal qalbi fahiya ilal uqubati asyra'u. Artinya bermula tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya, maka yaitu terlebih menghampirkan kepada siksa. Jangan main nih, jangan disengaja lalai. Itu wajib berilmu. Jadi maksud ayat ini, apabila di dalam sembahyang tidak ada hadir hati dan akal kita akan Allah Ta'ala, maka sembahyang kita tidak dapat pahala. Kalau sembahyang
tidak ada pahala, maka tidak mengubah akhlak kita menjadi baik. Artinya tidak tercegah daripada diri kita daripada perbuatan yang keji-keji dan mungkar-mungkar. Di luar sembahyang tetap kita memperbuat kejahatan nafsu dan sering mengingkari, suka mengingkari hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasul. Tetap lalai dan maksiat. Ini yang dimaksud terlebih menghampirkan dirinya kepada siksa. Kalau perangnya kita makin jahat, itu terlebih menghampirkan kepada siksa. Jadi tidak semua orang yang sembahyang itu dapat pahala. Banyak juga orang yang sembahyang itu dapat dosa. Sembahyang selalu. Tapi di luar sembahyang, lidahnya keji, kerjanya merendahkan orang, menghina manusia, perbuatannya menipu, menyakiti, menzolimi manusia. Itu tanda dia akan celaka. Perbuatan itu membawa kepada celaka. Akan segera menghampirkan dirinya kepada siksa. Kalau orang bodoh, orang jahil, orang tak ada ilmu, bisa dia tipu, dikilik-kilik ya. Baca dalil sedikit, tipu orang. Pura-pura bagus. Tapi Allah Ta'ala, orang-orang berilmu, akan bisa dia tipu. Nampak perangai. Dan kata Ma'az bin Jabal radhiyallahu anhu, anna man arafa man alayya yaminihi wa shimalihi muta'ammidan wa huwa fi sholati fala sholata lahu. Artinya bahwasanya barang siapa yang mengenal ia akan seorang yang di kanannya dan orang yang di kirinya padahal disengajanya dan yaitu di dalam sembahyangnya, maka tiada baginya sembahyangnya. Jadi maksud ayat ini, apabila di dalam sembahyang sengaja kita ingat kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala, maka sama saja dengan tak sembahyang. Maksudnya artinya tidak menyembah Allah di dalam sembahyang. Kalau kita sengaja ingat kepada yang lain, berarti kita tidak menyembah Allah di dalam sembahyang, tetapi menyembah yang lain, menyembah dunia, menyembah hawa nafsu, itu maksudnya. Sehingga selesai salam langsung keluar. Aurat sesudah sembahyang tidak, membaca subhanallah subhanallah tidak, membaca alhamdulillah alhamdulillah tidak, membaca Allah akbar tidak, tahlil zikir la ilaha illallah tidak, malah kabur dia, terbakar badannya dengar zikir la ilaha illallah. Doa suka-suka aja, komat kamit. Yang diminta pesawat terbang, yang diminta gunung emas, doa ya. Sebab itu keluar dari masjid yang pertama-tama dicarinya apa? HP. Bukan memikirkan adakah. Coba kita keluar masjid ada doanya tidak? Coba baca doa keluar masjid. Apa paham dia? Dia main-main doa-doa itu. Keluar masjid itu baca doa. Kalau perlu istighfar. Allahumma ighfirli junubi waftahli abwaaba fadlika. Minta fadilat amal dalam sembahyang itu terbawa keluar sembahyang. Bukan sembarang keluar masjid kita. Keluar, ingat bisnis lagi. Sudah keluar tuh tak ada dipikirnya apakah amal sembahyang tadi sudah diterima Allah Ta'ala belum. Tadi dalam sembahyang ini aku ingat Allah Ta'ala atau ingat dunia. Tak ada dia pikir itu. Adakah diterima Allah Ta'ala, ataukah ditolak Allah Ta'ala? Tak ada menjadi terlintas di dalam, tak ada mengarah ke situ akal dan pikirnya. Maka itu jika orang munafik masuk masjid,
Itu seperti ikan hidup dikeluarkan dari dalam air, menggelepar mau mampus, mau cepat selesai, cepat keluar lagi mengurus apa kata hawa nafsu. Kita pernah seperti itu. Jadi ingat kepada seseorang yang di kanannya dan yang di kirinya. Yang dimaksud hati dan akal kita sengaja ingat kepada yang lain. Sebab itu semua amal wajib disertakan dengan ilmu. Wal amalu bila ilmin dhalalun syadid, kata Rasul. Bermula amal dengan tiada ilmu, tiada kita ketahui akan syarat-syarat amalnya itu, baik syarat yang zahir maupun syarat yang batin, maka adalah itu satu kesesatan yang sangat, bukan sedikit, sangat sesat. Sesat itu artinya salah jalan atau tak tahu jalan. Maka untuk mengetahui kesempurnaan jalan kesempurnaan amal sehingga dapat diterima Allah Ta'ala dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnakanlah syarat yang zahir dan syarat yang batin. Jazak. Udah bunyi alarm. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di situ dulu, panjang umur dan waktu kita sambut kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana futumal arifin bi barakati anbiya'il akramin wa bi jasadil mursalin wa sahabati ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah.